Bang Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur, sempat bilang ini gubernur konten nih. Apa yang dilakukan oleh KDM ini untuk memasukkan mereka ke lingkungan TNI, dan TNI kan harus diakui banyak juga dulu taruna-taruna akmil kan dari anak-anak nakal juga kalau mau jujur. Ide KDM ini sebetulnya mengkritisi sistem pendidikan kita juga, atau sebetulnya memang ingin memperbaiki generasi bangsa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini kembali lagi di Satgas Kritik edisi spesial. Kali ini saya mengundang sosok yang tidak asing lagi, dan ternyata keluarga dari orang yang bukan keluarga, yang dekat sekali dengan orang tokoh yang sedang dibicarakan, KDM. Nah, ini kita undang KLM, Kang Lalu Marah. Terima kasih. Ya, bisa aja Hensat. Nah, ini kan lagi rame nih ya. Rame. Jadi KDM ini satu, dianggap ngikutin langkah-langkah Jokowi. Bikin hal-hal yang populis-populis supaya dia terus viral. Bahkan Bang Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur, sempat bilang ini gubernur konten nih. Tapi KDM membalas tuh, wah ini biar kita bisa lebih hemat katanya. Tapi akhir-akhir ini salah satu yang mencuat sekali usulan dia untuk membawa anak-anak nakal ke barak militer, pendidikan karakter. Nah, Bang Mara ada komentar tentang usulan itu. Harus diakui bahwa KDM, Kang Deddy Mulyadi itu punya terobosan inovatif. Orang-orang yang bergerak di digital seperti Bang Hensat ini juga kan pasti kreatif, dan dia memang kreatif. Salah satu terobosan adalah melihat satu gejala yang memang akhir-akhir ini peningkatan anak-anak bermasalah atau anak-anak nakal di golongan Gen Z ini kan tinggi akibat medsos. Ya memang ini untuk jangka pendek bagus, dan menurut saya nendang bahwa pendidikan karakter setelah generasi saya dulu kan ada P4, ada KWN, pendidikan kewarganegaraan, ada budi pekerti, kan sampai saat ini kan habis itu hilang. Waktu itu ada PMP juga. Ada PMP, pendidikan moral Pancasila, KWN habis itu PMP mah jadinya. Nah itu kan tidak harus diakui bahwa produk itu P4 saya 120 jam membuat kita jadi yang dibilang Indonesia yang toleransi, yang menghargai perbedaan, tapi kita taat beragama, tapi kita punya rasa solidaritas, rasa nasionalitas juga tinggi. Nah ini mungkin bagus, menurut saya ini sebuah terobosan. Jadi pertanyaan saya adalah, orang tua mana sih yang mau anaknya tidak disiplin? Atau dibalik, orang tua mana yang mau anaknya begajul? Begajul, kejelasin begajul. Nah begajul ini kan nakal, ini terus tawuran, ini yang susah diatur di rumah. Dulu orang bilang kalau zaman kita kan ya anak-anak broken home. Tapi kan rasanya ini kan bukan anak broken home juga nih banyak. Iya. Bahwa kalau lagunya Krisnya, ya ini anak-anak yang mencari identitas diri. Tapi ini kelebihan menurut saya yang generasi sekarang. Ya bawanya celurit, bawanya macam-macam nih kalau berkelahi. Dulu gitu, panjang-panjang. Kalau dulu kan kita berkelahi aja gitu. Iya, satu lawan satu, nggak ada keroyokan, ditepukin gitu ya. Gitu. Dan kita juga seneng juga dibilang jagoan, bisa ngalahin gitu. Tapi ya abis itu ya selesai gitu. Tapi ini enggak. Mereka mempersiapkan diri untuk ya kalau ini udah kalau ngebunuh benar ini. Iya, bahaya. Udah pegang senjata. Jadi apa yang dilakukan oleh KDM ini untuk memasukkan mereka ke lingkungan TNI, dan TNI kan harus diakui banyak juga dulu taruna-taruna akmil kan dari anak-anak nakal juga kalau mau jujur. Tertib juga, jadi jenderal juga, jadi bagus juga, punya nasionalisme, taat pada orang tua, dan bagus juga. Jadi kalau saya lihat kritik ini lebih kenapa begitu diksi barak militer terus jadi kayak anti gitu menurut saya. Padahal di militer tuh ada kodiklat, ada anggap pendidikannya situ, ada ahli-ahlinya di situ, ada bintal, bimbingan mental. Jadi ya kalau itu dimanfaatkan dan KDM melihat itu bisa dimanfaatkan, ya ini masalahnya dia jalan sendiri aja.
tanpa komunikasi, koordinasi dengan, ya kadang-kadang kita namanya di birokrasi kan perlu ngomong juga. Kreatif boleh, cepat boleh, tapi jangan lupa juga, jangan ninggalin. Nah ini kawan agak ninggalin gitu. Nggak mungkin, ini ada kata-kata militernya nih. Nah itu kenapa mesti, apa yang salah dengan militer? Ya. Apa yang salah? Di luar negeri wajib militer biasa aja, maju-maju tuh. Korea wajib militer, BTS masuk wajib militer. Jongkok tuh Wajib militer. wajib militer. Terkenal seluruh dunia. Iya, padahal jongkok. Iya. Kenapa masih diksi begitu dengar militer tuh seolah-olah apa itu, seolah keganggu, supremasi sipil seolah keganggu, apa sih? Tapi bener sih Bang, kayak misalnya saya ini kan punya anak juga cowok. Iya. Saya bilang kalau dipalak, mendingan lari aja. Jangan tiru ayahmu. Saya nih, saya punya codet nih Bang. Dulu nih dipalak saya ngelawan. Akhirnya kena pisau codetan dah. Tapi kalau sekarang ngeliat anak-anak yang bawa-bawa kelewang itu, saya kasih tahu anak saya, lo kalau ada yang malak, lari aja. Kau nggak kasih aja Bang. Soalnya nggak worth it tuh. Nggak worth it. Kalau dulu kita masih mau fight. Dan kita memang mau membuktikan juga gitu. Iya, Kita bisa ngalahin gitu. Iya. Kalau kalah ya Bang paling asal dulu kita pulang juga, kalau kita pulang ke rumah orang tua nih begitu kalah nih, kenapa ini kalah kita peleng juga di rumah, suruh berkelahi lagi. Kalau sekarang enggak kan. Iya. Jadi perbedaan karakter orang tua kita dulu dengan sekarang kan beda. Nah, saya pun jadi orang tua juga kan nggak sekeras juga orang tua dulu. Orang tua saya dulu kita kalah berkelahi, nangis gitu. Ditempeleng kita di rumah sampai nangis. Iya. Kenapa nangis? Ditempeleng. Diomelin guru, kita laporan sama orang tua, malah kita diomelin. Malah kita yang ditempeleng juga gitu nih. Jadi ini sekarang kok gurunya yang iniin gitu. Jadi menurut saya pendidikan karakter ini penting. Ya, perlu juga bahwa apa yang dilakukan ini bagus. Kan nggak ada juga mereka digebukin di situ, nggak ada kan itu kan. Mereka ya kalau dibotakin ya biasa aja itu. Nah ini saya cerita dikit nih Bang. Kalau nggak salah waktu itu ayah saya pernah cerita waktu zaman dia SD, SMP, SMA itu ada pendidikan budi pekerti. Ya itu saya dapat pasti. Oh masih dapat pendidikan SD, budi pekerti. Ya kemudian kalau saya udah nggak dapat tuh, saya udah PMP generasinya. Nah tapi terus kemudian walaupun kita bosen, tapi dari kelas 1 sampai kelas 6 SD yang namanya soal ulangan waktu itu EHB, evaluasi hasil belajar, itu memang pertanyaannya ngebosenin. Misalnya kayak mengambil barang orang lain adalah sikap yang terpuji, tercela gitu-gitu kan. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6 kita begitu terus. Tapi kelihatannya itu masuk tuh ya ke kita ya. Iya. Sekarang kelihatannya nggak ada tuh itu. Ini jadi sebenarnya sebelum saya masuk lagi, ide KDM ini sebetulnya mengkritisi sistem pendidikan kita juga, atau sebetulnya memang ingin memperbaiki generasi bangsa gitu. Sebagai pemimpin di daerah, dan sebagai gubernur yang terpilih, beliau kan juga melihat di daerah dia dengan populasi yang besar itu, dengan sebesar ini tingkat kriminalitas semacam-macam, ya menurut saya ini terobosan yang dia pikir ya ini jangka pendek dulu dia selesaiin. Nah masalahnya kalau ini sebetulnya responnya sih bagus, cuman kelebihan juga nih kritik buat KDM. Satu, semua dikontenin gitu. Jadi seolah kayak kesannya ada yang menggerakkan. Nah, Bang Hesa kan juga di lembaga survei ini kok sampai ini bilang iya lapor KDM, ini ada si Diki Chandra ini istrinya lapor KDM, ini ada apa gitu juga. Sebetulnya ini udah bagus. Terus terakhir yang agak kurang pas saya pada saat dia buat konten dengan tanya jawab dengan salah satu peserta itu yang bilang karena kenapa begitu karena terus karena orang tua berantem broken. Ya dulu istilah broken home kan nggak ada sekarang nih kan. Ya dia bilang ya berantem gitu. Jadi maksud saya ya nggak boleh dong itu di-publish. Tapi Bang, waktu dia zaman jadi bupati, dia nggak bikin yang barak-barak militer gini. Maksud saya waktu itu dia nggak punya ide. Dia anak-anak Bupati Purwakarta kan waktu itu dia masukin barak militer kan. Sekarang kan dia naik levelnya ke gubernur. Pasti timnya lebih banyak. Dapat ide baru. Dan permasalahannya kan juga kompleksitasnya Jawa Barat kan besar. Termasuk soal tingkat perceraian yang tinggi. Tingkat kemiskinan juga tinggi, makanya dia juga buat soal vasektomi, ya buat ribut juga mestinya ya kan. Ya ngomong dong sama Bansos mesti vasektomi dulu tuh ya. Dengan apakah dia kembalikan kepada program KB gitu, tapi jangan langsung shortcast langsung vasektomi gitu. Kan tidak bisa semua itu kan. Bang, kalau misalnya nanti usulannya KDM ini diterima, anak-anak nakal gitu ya masuk ke barak militer, kemudian pemerintah mengambil ini sebagai hal yang positif, kemudian jadi ada wajib militer di itu bagus Indonesia, tuh? Kalau pandangan saya pribadi bahwa itu memang wajib militer itu perlu.
Kenapa Bang? Lah, sekarang apakah tamat SMA atau setelah tamat S1? Pasar tenaga kerja kan butuh orang-orang yang disiplin. Iya, iya, iya. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang secara psikologis ini kan di situ. Jadi ada pembentukan karakternya, ada kejelasan, ada asal-asalnya. Kalau kita lihat sekarang habis kita kuliah sekarang ini, anak saya kuliah tuh nunggu 3-4 bulan baru wisuda. Iya. Terlalu lama. Semasih menunggu itu menurut saya, tapi dananya gede, nggak tahu nih pemerintah dapat nih. Sebetulnya wajib militer menurut saya positif. Negara-negara maju masih wajib militer. Kalau saya nggak salah ya, ada beberapa yang mengadopsi sistem militer itu misalnya dulu ada, bukan maksud saya ini Bang, organisasi seperti Paskibra, kemudian Palang Merah Remaja, dan saya ingat dulu saya dulu ketua OSIS Bang di SMA, itu ada namanya SMP ketua OSIS. Oh gitu, kita ketemu dong. LDKS namanya, latihan dasar kepemimpinan siswa, itu adalah dari level sekolah naik ke level kota, waktu itu sampai level negara tuh, maksudnya diterima sama wakil presiden, presiden. Nah sekarang kelihatannya nggak ada itu ya. Ya itu makanya saya. Sisanya Taruna Nusantara itu. Nah, iya. Dulu makanya kadang-kadang saya pikir suka atau nggak suka pramuka itu ya penting loh. Iya penting Bang. Kalau kita biar kata-kata pramuka tok 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 tok. Tapi kan nguji kekompakan di situ. Dari bertepuk aja kita kompak gitu, kita latihan kepemimpinan, disiplin, latihan kebersamaan, bagaimana kita lewatan kali main tali itu. Nah sekarang kalau lihat makin hari ya yang program ekstra kulikulernya itu ya dampak HP juga sih. Iya. Dampak HP juga, dampak informasi dan teknologi sekarang orang semuanya mudah. Tapi ya suka atau tidak suka program yang disarankan Kang Deddy ini ya bagus. Tinggal dikaji saja gitu secara holistik dari hulu ke hilir di mana nih. Dari sini, dari Jawa Barat ini bisa dirumuskan satu kebijakan soal pembinaan karakter. Apakah mau menghidupkan lagi P4 dengan kekinian atau pendidikan kewarganegaraan dan lain-lainnya silahkan gitu. Nah, memang Kang DN jangan terlalu juga jalan sendiri gitu. Jangan sendiri dan jangan semua juga dikontenin gitu. Ya kan jadi ini ingat konten juga kan dia dapat menghasilkan uang juga di situ kan. Gitu gimana tuh dengan orang si narsum dia yang dialog si siswa peserta itu. Iya. Gitu. Jadi menurut saya udahlah ini program bagus, ya konten saya silakan aja, tapi kan tidak semua konten, tapi sampai ada satu gerakan yang menurut saya besarnya anaknya Raffi Ahmad lah ngelaporin ibunya ke KDM, istrinya Diki Chandra, lapor ini. Ini ada satu, ya lu yang dari lembaga survei kan sudah jagonya begini, kayak kan jadi kebaca gitu, ini ada apa? Arahnya mau kemana nih? Arahnya mau kemana nih? Jangan nih, soalnya semua jadi nerjemahin, jangan sampai di sliding gitu. Itu dia tuh kan. Orang bagus nanti di sliding kan. Jangan-jangan ikut-ikut yang lain kan sudah ada sebelumnya udah ada yang lapor itu. Gitu. Jadi udah nih ada yang bagus, dia kreatif, ini tinggal tata kelolanya aja, soal tata good corporate governance ini gimana dia tunjukin. Nah itu yang belum, dia terlalu banyak keluar nih. Nah tata kelolaan dari kepemerintahan ini kan perlu. Itu kalau Bang Mara lihat, kalau memang itu akhirnya jalan ya, seperti apa sih nanti itu modelnya? Masuk ke barak kemudian sebetulnya kan apa udah itu? ada dulu ada program Pak Mizar kalau nggak salah, pendidikan pendahuluan bela negara, pernah dicetuskan itu. Nah masalahnya kan soal anggaran. Di sini akan ada political will dari pemerintah, mumpung presiden sekarang jenderal TNI, ya harusnya bisa berpandang bahwa wajib militer ini perlu. Kenapa TNI jadi agak seolah-olah mau agak ragu juga, kita bertanya juga gitu. Maksudnya saya wajib militer perlu. Kan ada kita juga gaya dulu juga siapa sih dulu zaman saya itu nggak pengen jadi tentara zaman itu. Zaman dulu saya Taruna Nusantara angkatan pertama tuh saya ingat banget pas saya SMP tuh. Saya sempat juga tuh didaftarin tuh masuk. Tapi ditakut-takutin sama kakak-kakak sepupu saya tuh, ntar lo pagi dibangunin gitu. Jadi saya deg-degan juga, wah ini kehidupan seperti apa. Tapi kalau kita lihat memang kedisiplinan dan lain-lain itu penting juga. Penting. Nah tapi Bang, ada juga yang bilang, kan kalau mau begitu-begitu ada resimen mahasiswa misalnya. Kelebihan jadinya kan? Kelebihan. Dari sekolah-sekolah yang berala militer juga kelebihan kan banyak juga yang mati PDN kan ada mati kelebihan. Dari sini
ya kan pasti semua terukur. Iya, kelebihan yang dipukul-pukulin sama seniornya meninggal segala yang macam. IPDN, sekolah pelayaran ya kan banyak yang mati. Nah, Bang, ada yang setuju nih sama Abang ya, bahwa apa yang dilakukan KDM ini benar. Salah satunya ada komentar begini, daripada tuh anak-anak nakal termasuk ormas, jadi lucu-lucu lagi, lebih lucu lagi, misalnya lebih kebablasan lagi, mendingan langsung di pendidikan militer. Kenapa larinya tiba-tiba ke ormas, Bang ya? Ya, ada salah satu ormas juga sekarang sering banyak komentar jadi naik. Kalau yang di ini kan ada Banser tuh. Lagunya kan seru juga tuh. Bajeng-jeng gitu tuh. Terus kan daripada ntar masuk ormas, ini kita bina dari sekarang nih supaya memang disiplin dari awal. Lebih bagus itu kan Bang, ini lebih bagus kita percaya. TNI sudah membuktikan. Dia punya akademi berhasil. Dia punya kodiklat berhasil, dia punya bintal berhasil. Kan paling kalau dilihat persentasenya kan cuma dibanding perguruan tinggi yang lain yang melakukan tindak pidana kan minim banget persentase. Jadi ini saya menarik nih. Satu lagi Bang, ini ada mitos nih. Bahwa anak bangku depan itu tidak bisa sesukses anak bangku belakang. Nah, jadi kalau di kelas tuh kadang-kadang kan ada mitos begitu tuh. Di Amerika juga bilang begitu. Kalau yang pinter, yang anak bangku depan udah jadi peneliti. Bangku depan tuh ya. Bangku belakang. Itu bagus-bagus. Kalau yang di belakang yang agak begajul dikit, yang bawa buku terus ditaruh di belakang itu biasanya itu tuh. Iya. Kan dia karena yang dibilang Renat Kasali juga bilang bahwa kepintaran di dalam sekolah kalau tidak diimbangi dengan kepintaran dalam pergaulan, ya enggak juga gitu. Jadi pinter-pinterlah juga bergaul. Nah, biasa anak di belakang kan kalau soal bergaul nomor satu. Nomor satu. Kalau gitu. bisa tuh memang kalau buat kita itu pelajaran paling bagus ya selama sekolah itu pelajaran kosong. Jadi wah rame tuh, seru tuh. Karena itu bergaul tuh. Jadi kembalikanlah keriangan, kegembiraan dalam bersekolah. Jadi juga terlalu PR juga banyak. Sekarang gue lihat anak gue PR juga banyak, kuliah banyak, terlalu banyak. Nggak ada waktu bermain gue lihat sekarang nih. Jadi jangan karena kurang waktunya dia lampiasin juga kayak begini, juga bisa begitu. Kalau misalnya kan tadi Abang ngomong anggaran, idenya KDM ini kemudian dijalankan, tapi anggarannya dari Pemprov gitu misalnya, itu bisa aja, tinggal bisa. Tapi aja. emang menurut Abang ini pendidikan karakter ini sudah sangat urgent ya buat urgent. Kalau saya menyarankan P4 dihidupin lagi lah. P4 ya. Kalau mau buka pintu dari awalnya ya pintu P4. Iya. Atau mau pendidikan kewarganegaraan atau P4 ya P4 lah. Kalau SMA ya bahasa. Kalau saya waktu masuk kuliah kan 120 jam. SMA diatur aja seminggu atau 2 minggu gitu. Hasilnya beda tuh. Tingkat toleransi kita kepada itu hasil P4 tuh besar kok. Yeah. Tingkat penerimaan kita pada perbedaan tuh besar. Jadi kita juga dulu nggak ada yang kesinggung kalau si Aceh tuh, terus si Baon. Nggak ada yang kesinggung, itu kan biasa aja tuh. Kok sekarang kok jadi marah kalau gitu bilang. Ya itu kan dipanggil suka jadi marah. Kalau dulu kan kita bilang, si Baon hitam tuh yang ngerjain katanya. Gitu kan biasa aja gitu. Si Aceh, tapi sekarang bisa kesinggung. Dulu kita nyebut si Lombok gila, kalau gue dibilang si Lombok ini. Nggak ada kita ini biasa aja gitu dulu. Saya ingat waktu masuk kuliah memang kita 7 hari tuh. 5 hari di Mari. Enggak dulu 2 minggu. Kalau saya enggak deh, apa 2 minggu ya? Saya lupa. Enggak, gue lebih 120 jam. Saya tuh kalau nggak salah seminggu aja dari Senin sampai 2 minggu, 120 jam 2 minggu dong berarti. Oh iya, berarti makin kesini makin dikit, akhirnya hilang juga. Karena waktu itu banyak yang mengatakan bahwa ini udah membosankan nih. Loh memang soal diskusi membosankan soal ini dosa, tapi kebersamaan itu. Jadi kita ke debatnya kadang-kadang ya soal ya ketuhanan Maha Esa, soal persatuan ya, itu jadi pertanyaan. Ya soalnya ya dari itu dari tahun ke tahun itu. Nah sekarang dirubah aja sesuai kemajuan zaman. Kan banyak semangat yang kata kunci zaman saya itu kan gotong royong. Iya, sama saya juga tuh masih gotong royong. Masih gotong royong nggak ada nih sekarang. Coba aja suruh ronda, ada yang keluar nggak? Kagak ada. Tapi saya sekarang lebih milih ya udah kita angkat security aja gitu. Kita ya lu punya duit emang, ya udah kita saweran duit gitu. Tapi dulu soal ronda itu kan bukan soal doang, kan kita sama-sama. Iya. Kalau kerja bakti pagi tuh ngopi habis itunya. Kita nggak keluar kita malu. Iya. Cuma bersihin got. Iya. Sekarang lah enggak lah, ada panggil aja orang kerjain aja gitu. Ya mereka yang sekarang punya uang kita aku. Dulu tapi semangat kebersamaan kita itu ngobrol itu
ada gitu, antar tetangga atau apa. Sekarang ya begini. Nasionalisme banyak terjadi di stadion katanya Bang. Jadi kalau ada pertandingan timnas, itu baru nasionalisme kita bersama-sama tuh. Nonton bareng-bareng. Tapi begitu keluar udah lupa lagi dah. Lupa lagi. Gitu. Jadi memang tren balik ke bola ini kan tanggal 5 Juni Indonesia Cina. Ya, war tiket udah mulai dari jam 10 pagi tadi katanya udah habis. Jadi memang ada habis. ada satu tren memang tingkat kecintaan pada timnas itu lebih tinggi sekali dibanding pada klub. Jadi klub-klub di Indonesia ini ya kalau lihat ya susah lah cari ini. Jadi uang, tapi timnas dengan sebentar tiketnya habis meskipun mahal tiketnya. Dan timnas nyedor sponsornya banyak. Gitu. Iya itu saya lihat ada tribun perusahaan ini, tribun perusahaan itu. Iya. 1.750.000 yang paling mahal habis tuh. Habis. Paling murah 300.000. Itu juga nggak murah tuh 300.000. Jadi pemirsa tunggu handsball sebentar lagi. Wah, Henry Satrio bicara bola. Bang, tar dulu nih, kita balik lagi ke kalau misalnya nih Bang ya. Ini kan menurut Abang ini penting, tapi memang harus masuk barak militer Bang ya. Nggak bisa misalnya seperti dulu ada orang yang didatangkan untuk melatih kita-kita yang kan masalah gue tanya nih, itu kan kantor koran, kalau masa apa saya disebut barak nih? Kan ini dididik oleh ya TNI, melibatkan TNI. TNI kan kalau melihat kan manunggal dengan rakyat. Dia dari rakyat untuk rakyat. Ini kan bagian dari kontribusinya TNI. Itu kan dan diminta. Jadi kenapa kita mesti kayaknya takut dan anti bener sama militer gitu apa? Iya. Kenapa tuh Bang? Ya, ini makanya saya bertanya apa gitu. Kalau nggak ada tentara mau ngapain? Susah juga loh. Jadi TNI harus diakui dia punya akademinya bagus, dia punya kodiklatnya bagus, dia orang-orang yang pendidik. Dia ada bintal juga di situ. Mau dari segi agama juga ada. Apa gitu, kok seolah-olah kesannya kok dengan militer itu jelek, seolah-olah terganggu atau apa gitu, ini mesti dibahas tuh. Gue juga mikir kenapa, padahal secara survei organisasi yang tertinggi itu ya TNI. Yang kepuasannya. Tapi segelintir elit ngerasa kayaknya TNI ini punya dosa besar kok apa gitu, gue juga bingung juga. Nah ini balik lagi ke anak-anak yang kata KDM nakal-nakal masuk barak itu, menurut Abang tuh yang disebut nakal ya, itu apa Bang? Nah kalau dulu kita nakal kan paling ya ganggu berantem. Ini sekarang nih mereka di jalan konvoy bawa kelewang, kelihatan seperti gitu. Dan mereka kan nggak mikir, mereka cuma mikir tebas aja kan. Kita kan nggak berani. Dulu kita boleh bawa itu, cuma kita lihat-lihat yang kita mau nggak berani kebunuh dulu, nggak berani. Mereka sih gampang aja sekarang nih. Karena dampak di IT dan game-game sekarang di IT itu kan iya tuh Bang, serem-serem. Game tuh serem-serem tuh. Serem-serem tuh. Teman-teman, itu kemarin di China ada yang meninggal gara-gara main game 23 jam. Kaku, itu ada tuh viral. Matanya miring banyak tuh. Iya. Karena banyak kan mata miring. Jadi dampak IT ini terobosan gitu, ini terobosan. Jadi jangan kemudian bila ada kata-kata militer langsung berpretensi negatif. Nggak, jangan. Dilihat juga kita nggak ada militer juga bisa apa kita. Kan kita perlu militer juga ini. Tapi ini kan dalam rangka perbaikan karakter, dalam rangka perbaikan kedisiplinan gitu kan Bang ya. Ya Gen Z, Gen Alpha ini memang yang akan melanjutkan negara kita juga kan. Jadi memang mereka harus ada hal-hal yang ada kaitannya dengan kedisiplinan dan lain-lain. Tapi memang saya nggak tahu ya kondisi sekarang gimana. Pramuka saya lupa tuh kenapa dihilangkan ya. Dulu kita hari Sabtu tuh Pramuka. Sabtu wajib itu Pramuka tuh. Tali temali segala macam. Ngetes aja nih, ngetes sama tepuk Pramuka. Dari situ kan kita di strap juga kan, kalau kelolosan. Ada 3 tuh kan. Gini dulu ya. Apa gini dulu yang pertama ya? Pokoknya ada begini deh pokoknya. Gimana tuh ya? Iya. Terus Dharma Pramuka kita hafal. Tali temali ini terus melewatkan kali kan semangat kebersamaan. Iya. Terus ada teman-teman nih, ada regunya. Regu. Dulu saya regu kuda laut. Ada juga macan putih, udah kayak terus selalu lewatin lewat kubur. Iya, kuburan. Selalu dilewatin kalau malam, lewatin kubur. Iya. Terus kita kompak tuh, bacanya Anas sama ayat kursi. Gitu aja tuh. Gue juga bingung tanya, kenapa nih? Mesti lewat kubur gitu. Iya.
Tapi itu ya jadi kenangan, bercandaan. jadi kenangan gitu. Jadi Terus ada yang dulu waktu itu namanya Perjusami, perkemahan cuma 1 minggu, tapi ya di sekolahan juga. Sekarang masih ada mungkin, tapi Persami. yang membakar api unggun gitu bersama nyanyi-nyanyi gitu kan ada. Ya mereka sekarang generasi yang secara ekonomi kan pasti lebih maju lah, lebih banyak. Sebetulnya ya, kan di Jawa Barat itu banyak juga geng motor ya. Kalau KDM memberantas geng motor aja misalnya, mungkin ide masuk ke barak itu nggak akan terucap. Tapi menurut Bang Mara sendiri ada kaitannya atau tidak ada kaitannya dengan tumbuhnya geng-geng motor ini dengan kenakalan remaja yang menjurus ke kriminal ini sih? Pasti KDM dengan timnya sudah punya data. Kan ini skalanya Jawa Barat kan besar. Pasti dia udah punya data, dan geng motor, tingkat kenakalan remajanya tinggi. Ya ambil terobosan, dan kata Pak juga Kodiklat itu kan ada di Bandung. Kodiklat ini kan di Bandung. Iya. Jadi ya dia mensinergikan saja menurut saya sih. Dan itu sebuah terobosan. Cuman ya memang meskipun terobosan, sekarang ya tinggal dibuat suatu program holistik, ya dibuatlah. Ya duduk bersama, ya mau sih ngomong sama Dikdasmen, Kementerian Pendidikan Menengah, ya terus sama lembaga lain, rumusin lah. Minimal sama Kementerian, sama DPRD, sama TNI merumuskan ini. Jadi libatkan juga dalam pendidikan karakter ini, ya perlu kita libatkan TNI. Iya. Karena ada TNI kan ada diklatnya, kok diklat ada orang-orang bintalnya, ada jago-jago kok. Tapi batasannya sampai mana pendidikan militernya itu? Lah kan pasti tahu ukurannya, masa mau disamain sama yang mau masuk jadi secaba atau ini mau jadi bintara, kan beda dong. Ini kan ke siswa, pasti tahu lah apa yang di ini. Saya ingat sih waktu itu di level nasional tuh LDKS dikumpulin di Cibubur kita. Memang tapi nggak tinggal di tenda juga. Di Cibubur kan ada penginapan-penginapan itu, walaupun ya satu ruangan tuh berapa orang. Tapi ya memang sebetulnya sih dikasih kedisiplinan, misalnya jam 4 bangun. Persiapan sholat subuh. Iya. Waktu itu sholat subuh berjamaah. Habis itu olahraga. Habis itu mandi juga di timer kan. Mandi, masuk kelas. Masuk kelas juga rapi gitu-gitu deh. Iya. Kasih makan bareng-bareng. Iya, jadi jangan lihat berbaris itu gampang. Dari situ kita bisa lihat kan kanan, kiri, kekompakan. Nggak gampang loh, kanan, kiri. Nggak gampang. Soal tangan gitu, nggak gampang, mesti ada latihan. Di situ kita belajar semangat kebersamaan, kekompakan itu di situ. Dulu saya SMP tuh Paskibra, Bang. Sampai sekarang saya bingung kenapa gue dulu masuk Paskibra ya. Tapi ternyata ada manfaatnya juga secara kita tidak sadar ya. Disiplin gitu. Jadi menurut saya perlu lah, kita jangan terlalu anti pada TNI. Ada semangat di TNI. Kan satu-satunya organisasi yang nggak ada syaratnya TNI dan polisi. Ya inilah kesempatan teman-teman di generasi Z sudah banyak yang membuktikan di bidang kreativitas, di bidang IT dan lain-lain. Ini saatnya juga membuktikan di bidang karakter yang lebih baik lah, termasuk nanti teman-teman di Gen X sebelum selesai berakhir, Bang. Tentang pendidikan karakter dan lain-lain ini satu hal ya. Tapi akhir-akhir ini kita banyak sekali menerima kabar juga yang nggak terlalu enak dari sisi ekonomi nih, Bang. Iya. Banyak PHK, terutama teman-teman kita yang bergerak di bidang media. Itu what happened, Bang? Jadi Bang Hensar kalau ingat pada saat saya salah satu yang diundang yang mau cari Pak Presiden, Bapak Prabowo ya. Saya tanyakan bahwa beliau memulai efisiensi dengan mengalihkan belanja modal dan belanja barang atau jasa sebesar 300 triliun ke dana antara dalam negeri. Dan saya tanyakan bahwa ini akan berpotensi untuk bakal memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi lambat kan kesempatan kerjanya kan jadi berkurang. Ya bukan seneng atas apa yang saya tanya itu kejadian, kan perlambatan kan terjadi. Dan beliau juga memang menyampaikan bahwa perlambatan terjadi. Tapi prosesnya MBG dan antara kan lagi sekarang, kan nggak bisa langsung. Nah, memang kejadian di sisi lain soal PHK, iya, karena situasi ekonomi global juga kan lagi tidak pasti, meskipun terakhir kemarin Cina Amerika sudah mulai titik temu. Di sisi lain ya kan belanja modal dan belanja barang atau jasa itu kan oli pembangunan. Kalau itu ibarat ngerem mendadak ya pasti ada dampak gitu.
pasti ada dampaknya. Nah, tinggal kita tunggu ini soal MBG dan Antara ini seberapa cepat untuk bisa mendongkrak pertumbuhan di kuartal 2 gitu. Tapi tantangan Kalau soal media ya media kembali lagi dampak IT harus diakui, dampak digital. itu mau saya tanyain tuh. Jadi media sekarang ini ibarat sedang berjalan di jembatan Shirathul Mustaqim dalam tanda petik ini. Ya selip-selip masih berguguran pasti. Dengan ADEK terus turun, ADEK itu apa Bang? Total expenditure-nya itu turun, Belanja iklan turun, ya pasti dampaknya ke situ. Dan paling cepat itu untuk ngurangin cost kan resizing, kena ke karyawan. Yang paling cepat, yang paling depan mata ya PHK. Nggak ada lagi, ya itu yang memang rumus paling pendeknya itu. Gitu. Jadi ya kita sih berharap gitu bahwa respon pemerintah itu seperti bagaimana beliau respon soal Sritek PHK gitu. Nah ini media juga kan perlu untuk bagi pemerintah juga. Jadi pada saat begini jadi belum kedengeran nih sikap pemerintah terhadap media yang bakal bergelimpangan nih. Akibat satu soal digital. Ya memang kita harus yang disampaikan Pak Presiden juga gitu. Ya harus bisa menyesuaikan dengan keadaan gitu. Bahwa apakah media itu masih menggunakan SDM yang besar atau mau yang kecil. Jadi memang menyesuaikan zaman gitu. Tapi tentu tidak lepas juga pada peran pemerintah juga karena pemerintah juga besar pengaruhnya gitu. Sekarang jadi media-media harus cepat melakukan adaptasi. Adaptasi bahwa bagaimanapun faktor digital ini. Masalah kan gini, kita ini institusi pers itu kan udah besar, bayar pajak, punya kantor macam-macam. Dibanding dengan digital kan tanpa ada kantor, tanpa ini, nah gimana perlakuannya ini? Bang, sampaikan ini kira-kira pesan terakhir terkait tadi pendidikan karakter yang memang menurut Bang KLM, ini saudaranya KDM, memang perlu untuk Indonesia. Baik, menurut saya bahwa kita harus kembali menunjukkan jati diri kita melalui pendidikan karakter. Saya sebagai seseorang yang pernah mengalami penataran P4 dan memperoleh pelajaran budi pekerti, pelajaran PMP keluarga negara, itu membuat saya saya toleran, saya menjalankan syariat agama saya dengan baik, tapi menghargai agama teman-teman saya. Saya setiap hari besar, misalnya hari Natal, saya juga lepas-lepas aja tuh menunjukkan selamat Natal. Nggak ada tuh ya kayak sekarang, wah ini dosa haram, itu nggak ada kita mikir begitu. Karena toleransi. Karena kita semangat Indonesia, kita lah menjunjung tinggi soal toleransi. Toleransi gitu. Tepos riro gitu. Coba Bang senyum dikit Bang. Nah, teman-teman itulah senyum penuh karakter dari Bang Lalu Marah. Terima kasih Bang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.